Salah, salah aja. Ya bingung. Nah, proposalnya lebih buat ini sih buat apa? Ini lagi punya sebenarnya tempat itu. Tempat tiga ini. Iya, 433 ini. Kosong. 433. Oh, gini ya. Itu kan yang tahu ini. Orang semua Bagi semua. Bagi. Peningkat. empat tiga. Bukan, di situ nih. Pada bakti nomor 433. 443. Mari kita bergembira, haleluya, dan jangan bersedih hati, haleluya, sebab Yesus sudah bangkit, haleluya, dan membebaskan umatnya, haleluya. Cemaskan, haleluya, maut tak berdaya lagi, haleluya, Kristus pahlawan perkasa, haleluya, memberikan hidup kekal, haleluya.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi, selamat datang umat sekalian yang terkasih. Kita berhimpun untuk merayakan hari Minggu Paskah yang keempat, sekaligus sebagai hari Minggu panggilan sedunia, dengan temanya yang sangat bagus, Pesiara Pengharapan, Anugerah Kehidupan. Kita terus bersiara memiliki hidup yang baik di dunia ini dan kelak mencapai kehidupan kekal di surga. Dan dalam rangka Minggu Panggilan ini, sabda Tuhan yang kita dengarkan berbicara tentang gembala yang baik serta kawanan domba dari gembala yang baik itu yang harus saling mengenal. Supaya saling mengenal dengan baik, kita harus saling mendengarkan. Mari kita siapkan hati di awal perayaan ini. Kita merendahkan diri, kita mohon belas kasih Allah atas kita sekalian. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Puji syukur nomor 340. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus Te glorificamus Te,
saji mustiri propter magnam gloriam tuam Domine Deus Rex Celestis Deus Pater omnipotens Domine Filii unigenite Iesu Christe Domine Deus Agnus Dei Filius Patris qui tollis peccata mundi miserere nobis qui tollis peccata mundi suscit pede preccationem nostram qui sedes ad exterram Patris miserere nobis coniam tu solus sanctus tu solus Dominus tu solus altissimus Iesu Christe cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, antarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat yang sudah dicapai oleh Gembala kami dengan langkah yang gagah. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang telah bangkit dengan jaya, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada suatu hari, Paulus dan Barnabas berangkat dari kota Perga, lalu tiba di Antiokhia, daerah Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Ketika ibadat selesai, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu lalu mengajar dan menasihati mereka supaya tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, berkumpullah hampir semua penduduk kota itu untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat
betapa banyak orang berkerumun, mereka menjadi iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolak firman itu dan menganggap dirimu tidak layak beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Tetapi orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar kota itu. Dan dengan cara itu mereka menimbulkan penganiayaan atas diri Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu. Lalu mereka pergi ke Ikonium, dan murid-murid di Antiokhia penuh sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalanya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya
dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini umatnya Dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes mendapat penglihatan sebagai berikut. Tampaklah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan siang malam melayani Dia di bait sucinya. Dan Ia duduk di atas tahta itu, akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda
Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, anak-anak, para suster yang terkasih, beberapa hari yang lalu sudah bergema dan menggetarkan seluruh dunia Habemus Papam. Kita sudah mempunyai paus. Itulah Paus Leo ke-14. Dan dalam sambutannya beliau menekankan soal ini, bahwa perlu supaya gereja dan manusia hidup dalam perdamaian. Ada damai di hatiku, hatimu, damai dalam keluarga kita, damai di tengah gereja, masyarakat, seluruh dunia. Maka supaya ada damai, harus ada salam. Salam damai satu bagi yang lain. Dan hal kedua yang disampaikan oleh Sri Paus, pengganti Kristus, Kepala Gereja Katolik sedunia, gembala kita ini, dia bilang, "Aku berjanji sebagai gembala bekerja demi gereja yang bersatu dan setia kepada Yesus dan Injilnya." Satu dalam Kristus, dalam Injilnya. Karena apa, Bapak Ibu yang terkasih, Kristuslah segala-galanya bagi kita. Kata Paulus, hidup bagi Kristus. Tema hari Minggu Panggilan Sedunia hari ini yang ke-62 tahun sungguh sangat bagus dalam konteks
tahun yubileum, pesiara pengharapan, anugerah kehidupan. Lewat tema ini masih diangkat oleh Sri Paus Fransiskus yang sudah berpulang. Dia mengajak kita sekalian untuk menyadari hidup adalah anugerah. Oleh Allah melalui Kristus kita hidup. Oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya kita digerakkan untuk bersemangat dalam hidup. Dan Allah Tritunggal yang Maha Kudus ini menuntun kita untuk akhirnya sampai pada kehidupan yang sejati. Itulah tujuan siara hidup kita. Dan sambil menyadari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari kita hayati siapakah kita ini. Kita ini miliknya Allah. Oke, kita saling memiliki sebagai suami istri, orang tua anak, kakak beradik, komunitas, dan seterusnya. Tapi tema ini mengajak kita seperti Rasul Paulus bilang, entah hidup, entah mati, kita ini miliknya Tuhan. Dan sebagai milik Tuhan, kita disayangi oleh Tuhan. Mana buktinya? Itulah Yesus yang hari ini menegaskan kepada kita siapakah Dia. Akulah gembala yang baik. Baik hatinya. Kebaikan Yesus sebagai gembala yang baik itulah dengan mengenal kita semua tanpa kecuali. Mengenal bukan hanya dalam kebersamaan, tapi mengenal secara personal kita masing-masing. Dan Dia mengenal apa yang kita butuhkan. Karena itu sebagai gembala yang baik, Yesus mau memberikan kepada kita anugerah kehidupan. Dan itulah yang Yesus sampaikan dalam sabdanya, bukan sabda hari ini, tapi sabdanya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya. Sebagai gembala yang baik, Yesus memberikan segala-galanya, dan itulah dirinya sendiri. Dia buktikan lewat misteri Paskahnya. Melalui sengsara dan wafatnya di salib, Yesus menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Tuhan, supaya Dia membela kita, menebus kita, dan dengan kebangkitannya Dia mau menyelamatkan kita. Sebagai gembala yang baik, Bapak Ibu yang terkasih, kita dengarkan tadi dalam Injil, Yesus menganugerahkan hidup yang kekal. Dan karena itu siara tujuan hidup kita. Maka pada hari Minggu panggilan sedunia ini kita bersyukur bahwa Yesus Sang Gembala yang baik, yang mengenal dan memberi kita anugerah hidup, tidak pernah membiarkan kita seperti yatim piatu, sendirian, tanpa teman. Tapi Dia memberikan kita terus-menerus gembala-gembala yang dikehendakinya. Kita berdoa sambil bersyukur, semoga gembala kita yang baru terpilih
Paus Leo ke-14 mampu menggembalakan kita kawanan dombanya seperti Kristus sendiri. Dan sambil bersyukur atas Yesus Sang Gembala yang baik, mari kita bertanya, apa balasan kita? Apa tanggapan kita? Apa jawaban kita? Yesus bilang supaya kita mengikuti Dia. Dan kita sudah mengikuti Dia. Kita sudah berjuang untuk setia mengikuti Dia. Jatuh dan bangun dengan segala pengalaman suka dukanya, keberhasilan dan kegagalannya, sakitnya dan senangnya, kita sampai saat ini hadir di sini karena kita mau mengikuti Dia. Selamat Provisia. Terima kasih. Kita menjawab panggilan Tuhan untuk mengikuti Dia. Tapi belum selesai. Kalau kita menjadi kawanan domba yang mau setia mengikuti Yesus Sang Gembala Agung, maka Yesus bilang, dengarkanlah suaranya. Harap suaraku kedengaran saat ini. Mendengarkan suara Tuhan, sabdanya, kehendaknya, panggilannya. Kita dipanggil mendengarkan suara sabda Allah. Karena ingat kemarin bacaan Injil, saat banyak murid mundur karena bilang perkataan Yesus tentang dirinya sebagai tubuh dan darah, santapan hidup keras. Tapi kemudian Yesus bertanya kepada 12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dan Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami pergi? Perkataanmu adalah roh dan hidup. Perkataanmu adalah hidup yang kekal. Mari kita dengarkan sabda Allah. Sabda Allah yang meneguhkan kita bahwa Tuhan sungguh menghidupkan kita. Mari kita setia mendengarkan sabda Allah, karena sabda Allah memberi kita gairah, semangat, spirit untuk merubah yang belum bagus, meningkatkan yang sudah bagus, untuk akhirnya terus-menerus berusaha menanggapi panggilannya supaya serupa dengan Dia. Dan mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mendengarkan suara Tuhan, entah lewat doa kita, entah lewat baca sabda Allah, entah mendengarkan renungan, entah membaca renungan-renungan di mana saja, supaya seperti 2 murid, hatinya berkobar, penuh sukacita, karena Dia yang bersabda ada di sini, ada bersama, ada di tengah-tengah kita. Mari kita setia mendengarkan suaranya, supaya kita sungguh menjadi kawanan domba yang baik, mampu memahami kehendak Allah, dan akhirnya melaksanakannya demi kemuliaan Tuhan, demi keselamatan kita. Mari di hari Minggu panggilan sedunia ini, kita bersyukur kita sudah dipanggil oleh Allah. Sebagai imam, sebagai suster biarawan biarawati, sebagai orang tua suami istri, dan seterusnya.
Sambil kita bersyukur atas panggilan Tuhan ini, mari kita saling mendoakan supaya kita setia sebagai anak-anak Allah, kawanan domba yang setia, berani setia, terus setia seperti Paulus dan Barnabas tadi, yang biarpun ada penolakan tetap setia mewartakan Kristus, kabar sukacita. Kita doakan anak-anak kita, orang-orang muda kita. Kemarin ada pengumuman di seminari Kakaskasen, ada 2 anak mengikuti tes dari paroki ini, dua-duanya dinyatakan lulus, dan pasti masih banyak anak-anak lain. Mari kita dorong, kita motivasi, kita arahkan, kita doakan supaya semakin banyak orang menjawab panggilan Tuhan, mengikuti Sang Gembala, Gembala yang baik hati. Semoga demikian. Amin. Kita bangkit berdiri menanggapi sabda Tuhan dengan membaharui iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang dan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, Kristus Gembala baik menghendaki kita semua bersatu dengan Bapa karena kasih-Nya yang amat agung. Dengan kepercayaan akan kasih-Nya itu, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi Bapak Paus Leo XIV, para uskup, para imam, dan pemimpin umat, semoga Allah Bapa melimpahkan berkat kepada Bapak Paus, para uskup, para imam, dan pemimpin umat, agar hidup mereka semakin menyerupai Yesus. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat kami mengikuti jejak Yesus Kristus dan sanggup berjerih payah berusaha membawa masyarakat menuju kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sudah meninggal, semoga mereka yang sudah meninggal diperkenankan Allah menikmati kasih-Nya di surga dan tetap sehati dengan kita yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah memberikan kita semangat bekerja sama, bergotong royong,
dan saling membantu dalam membangun umat menjadi gereja, tanda kelahiran Allah di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa bersama keluarga-keluarga dengan wujudnya masing-masing. Bersama keluarga Theodorus Tandilolo berdoa mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan mereka yang ke-9 pada tanggal 7 Mei 2025. Tuhan yang Maha Pengasih, Engkaulah yang telah memilih, memanggil, dan mempersatukan keluargamu ini dalam ikatan sakramen perkawinan. Mereka telah setia satu sama lain selama 9 tahun ini. Kami mohon berkatilah, kobarkanlah terus semangat cinta kasih dan kesetiaan mereka untuk membangun terus keluarganya dalam semangat keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Sambil mohon berkat-Mu, perlindungan-Mu, dan kuasa-Mu untuk lancarnya operasi dari saudari Yoserlis Tandilolo, semoga berjalan baik dan hasilnya baik pula. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama keluarga Worek Legi, kita berdoa mengucap syukur atas ulang tahun dari Bapak Richard Worek, ulang tahunnya ke-46 pada hari ini 11 Mei 2025. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih dan syukur atas anugerah hidup-Mu bagi kami sekalian, khususnya bagi Bapak Richard. Berkatilah dia, gembirakanlah hatinya dengan kasih karunia-Mu, kesehatan dan umur panjang, serta berkat-Mu selalu baginya bersama keluarga untuk segala karya, cita-cita, dan harapan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan bersama penyelenggara misa hari ini, KBK Unit 4 Santo Thomas Aquinas, kita berdoa mohon supaya Tuhan setia menyertai dan memberkati pengurus serta seluruh anggota KBK unit ini, agar mereka sehati sejiwa, bekerja bersama, saling mengenal dan saling mendengarkan, agar mereka menjadi berkat untuk keluarganya masing-masing, untuk gereja, dan untuk masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga Yesus Gembala baik kami dapat dijumpai dalam segala kata dan perbuatan kami, dan semoga kami semua dibimbing olehnya kepadamu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Mada Bakti nomor 230. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati.
suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita aturkan, dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan memberikan hidup yang abadi. Mada Bakti nomor 236. Kami unjukkan, kami serahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi kerendah hati, kami serahkan padamu Tuhan. Semua karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu Tuhan, bagi Tuhan kami persembahkan. Dua, tiga, lima. Ufuk langit non merah, gembara semari, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi. Di tingkah segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu bersama doa-doa kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan Dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan penuhilah kerinduan kami untuk ikut serta dalam perjamuan Yesus Putramu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu ya Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa Paskah ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu, dengan tak henti-hentinya berseru. Puji syukur nomor 386. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Suci kami Paus Leo ke-14 dan Bapa Uskup kami Monsinyur Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mada Bakti nomor 301. Tuhanku, gembalaku, aku dihantar olehnya di padang rumput menghijau. Tuhanku, gembalaku, jaga aku kekurangan.
terolehnya ke sumber-sumber istirahat, disegarkannya jiwaku. Tuhanku, Gembalaku, tiada aku kekurangan, tiada aku kekurangan. Tuhanku, Gembalaku, tiada aku kekurangan. Tuhanku, Gembalaku, tiada aku Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menebus kawananmu dengan darah terindah Yesus Putramu. Berkenanlah memperhatikan domba-dombamu, dan sudilah menempatkan mereka di padang penggembalaan yang kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman gereja tanggal 11 Mei 2025. Yang pertama, pengumuman nikah
Dibaca untuk pertama kali Mikoma Lumban Toruan, anak dari ayah Yoni Lumban Toruan dan ibu Dince Pangayo, dengan Marcela Adilang, anak dari ayah Fani Adilang dan ibu Serli Kaligis dari stasi Santo Petrus Mapanget. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan dari pasangan yang hendak menikah ini, mohon segera menyampaikan kepada pastor paroki. Untuk pengumuman kolekte aksi, umat dapat membacanya dalam warta paroki. Demikian pengumuman. Terima kasih. Umat yang terkasih, mari kita akhiri perayaan ini. Kita mohon berkat dari Tuhan, supaya kita mendengarkan suara Tuhan dalam kebersamaan dan menjadi kawanan domba yang baik dan setia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dalam hidup dan karya, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, misa kita sudah selesai. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kepada haleluya, Madabakti nomor 439. Kristus mulia,